Mayapada menempatkan diri sebagai rumah sakit bertaraf internasional yang ada di Indonesia begitu, dan apa sebenarnya yang ingin kemudian dicapai gitu ya in progressnya di Indonesia, rumah sakit bertaraf internasional di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Ini kalau kita lihat ya bagaimana kita membedakan kita dengan kompetitor. Pertama-tama itu kalau kita lihat kita ada di tier 1 city. Kita ada di Jabodetabek, Surabaya, sama di Bandung untuk sementara. Terus nanti di Batam di KIK Kesehatan. Terus dalam kota pun ya kalau misalkan di Jabodetabek pun kita lihat bahwa lokasi kita itu strategis. Ada di Lebak Bulus, kita ada rumah sakit di Kuningan, di Surabaya di Mejen Sungkono. Berarti buat kita itu lokasi sama geografi, dua-duanya itu penting. Karena target market adalah menengah sama menengah ke atas. Yang kedua itu adalah investasi di teknologi. Itu bukan cuma robotik, tapi semua alat-alat yang lain sama robotik. Terus adalah kolaborasi sama Apollo. Ada beberapa rumah sakit yang lain di Indonesia yang ada kolaborasi sama luar negeri. Kolaborasi sama Apollo buat kita itu udah 3 tahun berjalan. Dokter sama perawat kita udah ke sana untuk belajar, observer, fellowship, dan lain-lain. Kita sering lakukan CME event sama Apollo. Ada teleradiologi dan lain-lain. Berarti ada banyak hal yang kita bisa kerjasama dengan Apollo yang mungkin yang grup rumah sakit lain juga bisa selanjutnya. Terakhir dan paling penting bisa katakan adalah 2 hal, itu adalah patient safety sama patient experience. Patient safety itu tidak bisa compromise sama sekali. That is extremely important. Terus pelayanan patient sama patient experience. Ini yang sangat penting. Untuk itu sering sekali kita lupa kontribusi dari perawat. Kita selalu bicara bahwa di Indonesia dokter kurang, spesialis kurang. Tapi kita tidak bicara bahwa perawat bagaimana, perawat juga kurang. Kalau pasien sama dokter, kalau di IPD kan paling 15 menit dalam 1 hari. Sisa itu kan sama perawat. Berarti kualitas dari perawat itu sangat-sangat penting. Terus kalau perawat kualitas tidak bagus, kalau dokternya bagus, itu tetap pasien itu tidak puas. Berarti ini makanya kita ada fokus khusus untuk training perawat. Kolaborasi sama Apollo maupun kita punya stikes untuk S1 keperawatan, terus habis itu bisa menjadi nurse, namanya stikes Mayapada. Terus ini akan membantu kita di masa depan supaya kita bisa ambil perawat langsung yang lulus dari stikes. Saya sekali lagi I highlight that keperawatan itu sangat-sangat penting. Kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya Anda melihatnya seperti apa sih ketahanan kesehatan yang ada di Indonesia begitu sehingga bisa memperluas layanan-layanan kesehatan lebih luas khususnya untuk rumah sakit swasta di Indonesia. Sejauh mana kemudian kontribusi pemerintah, support pemerintah sendiri begitu ya untuk berkembangnya layanan kesehatan swasta di Indonesia? Ya, terima kasih. Saya bergabung sama Mayapada Healthcare 2019. Sejak itu saya bisa lihat tren ya, terus ada kontribusi cukup besar dari pemerintah. Pertama-tama saya lihat itu di zaman COVID. Zaman COVID dari pemerintah semua biaya-biaya untuk mengobati COVID untuk masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Mungkin Indonesia adalah satu-satu negara di mana ada rakyat itu tidak meninggal gara-gara tidak ada pengobatan untuk COVID. Di negara lain itu lumayan beda ya. Berarti kontribusi dari pemerintah itu cukup besar kelihatan pada saat COVID. Terus lama-lama ini ada regulasi-regulasi baru, terus ada banyak relaksasi di mana dari rumah sakit swasta benar-benar bisa berkembang kerjasama dengan pemerintah untuk berikan pelayanan yang spesial ya untuk pasien-pasien. Kalau secara total ini salah satu contoh misalkan dari pemerintah adalah dikasih izin untuk membuat KIK kesehatan di Batam, ada KIK kesehatan di Bali. Ini juga adalah support dari pemerintah untuk membangun infrastruktur yang berstandar internasional di Indonesia. Kalau ke depan nanti akan seperti apa inovasi teknologi yang disiapkan juga oleh Mayapada Hospital, misalnya layanan-layanan misal seperti transportasi digital, layanan hotline, konsultasi online, kemudian juga banyak hal begitu yang bisa menggrab market tapi mungkin dengan
kemudahan-kemudahan secara digital seperti apa Pak Nafin? Iya benar, yang telemedicine kalau kita lihat ya waktu itu benar-benar naik pada saat COVID. Habis itu mungkin dah sebesar itu. Tapi ada teknologi yang lain. Tadi saya sebutkan ya ada teleradiologi, di mana itu ada scan bisa dibaca di luar negeri dalam 2 jam, 3 jam kita bisa dapat hasil. Ada fasilitas tele ICU, ada artificial intelligence, ada investasi dalam robotik, dan ada banyak hal lain yang kita lakukan. Salah satu adalah investasi di Hospital Information System yang punya EMR. EMR itu rekam medis elektronik ya, Electronic Medical Record. Dari Electronic Medical Record, semua diagnosis untuk pasien itu sudah tercatat di Electronic Medical Record. Supaya selanjutnya kalau pasien ke rumah sakit, ke dokter lain, dokter itu langsung bisa tarik record sudah. Supaya itu pengobatan itu bisa lebih cepat karena latar belakangnya dokter udah tahu. EMR itu adalah salah satu yang implementasi yang saya bisa katakan itu what do you call a game changer ya buat kita. Kita barusan implementasi sistem IQVIA yang Hospital Information System ini di Jakarta Selatan. Terus masih ada 7 unit di mana kita akan roll out ini dalam 2 tahun ke depan. Oke, kita mencoba melihat pasar atau target market yang memang disasar oleh Mayapada Hospital, yaitu adalah middle to high ya, menengah dan menengah ke atas yang punya keleluasan terhadap budget kesehatan begitu ya. Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa trust kepada mereka yang mungkin secara lebih luas mereka bisa memilih layanan hospital atau layanan kesehatan di tempat lain. Belum lagi ditambah misalnya comparisons kayak di Indonesia. Kalau tadi Anda mengatakan kalau di KEK boleh harganya lebih murah gitu ya, ada spesialisasi gitu ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain atau mungkin rumah sakit lain ada mengalami disparitas harga yang berbeda. Kemudian juga ada layanan yang mungkin harus diyakinkan lah tim menengah dan menengah ke atas ini. Seperti apa Pak Nafin tantangannya justru kepada consumers begitu. Belum lagi yaitu dokter yang di-compare-compare, perawat yang di-compare-compare. Ini memang pertanyaan yang cukup menarik, terus jawaban juga cukup menarik menurut saya. Ini kalau kita lihat ya di grup rumah sakit swasta di Indonesia ada berbagai macam ya. Ada Siloam, ada Hermina, ada Mitra Keluarga, Eka dan lain-lain. Ada beberapa kompetitor bagi mereka itu rumah sakit itu adalah core business. Ada beberapa di mana itu rumah sakit itu tidak core business. Ya, itu lebih susah itu compete sama rumah sakit yang bukan tidak core business karena mereka kan itu ya investasi. Tapi buat kita itu investasi kalau masuk in the financial projection atau secara ekonomis ya masuk. So I think like that is a big challenge ya sama kompetitor yang domestik ya. Terus at the end of the day, yang paling penting itu adalah patient experience, Bu. Kalau patient safety sama patient experience kita jaga, kita berharap pasien-pasien tetap ke rumah sakit Mayapada. Tetapi ada dokter juga ada bargaining position karena dokter itu kan bisa praktek di 3 tempat. Berarti akhirnya mau tidak mau semua rumah sakit ya namanya apa bahasa Inggris ya tug of war ya untuk tarik dokter yang terbaik. I think that challenge is there.